Negara Malaysia itu selalu merendahkan babu, merendahkan pati, merendahkan. Jap. Dia nih meroyan dengan siapa nih? Hah? Helper nih meroyan dengan siapa? Hah? Di mana dia mengatakan ya warga Malaysia ini selalu merendahkan parti, merendahkan pekerja asing lah dia cakap. Dia Ya. So, kalau kalian mau menyalahkan pati, salahkan dulu oknum-oknum yang ada di negara kalian. Yang justru oknum-oknum ini adalah orang-orang lokal sendiri. Tekong-tekong ini adalah orang-orang lokal sendiri. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini kita akan membahas mengenai pendatang asing tanpa izin di negara Malaysia ya. Jadi sekarang ini kita tahu negara Malaysia atau pihak-pihak berkuasa di Malaysia nih sedang gencarnya untuk membuat operasi penangkapan ya pendatang asing tanpa izin yang berada di negara Malaysia. Jadi kita tahu di negara Malaysia ini ramai sangat ya dari mancanegara ya, banyak negara yang tinggal di negara Malaysia ini tanpa dokumen yang sah ya kan. Jadi sekarang ini memang sedang dilakukan pembersihan lah macam tuh. Tetapi ada satu video yang cukup tak sedap hati untuk didengar disebabkan ada seorang helper yang bekerja di negara Singapura ya membuat statement atau membuat video mengenai negara Malaysia ini. Jadi saya akan ajak pemirsa untuk membuat reaction bersama. Nanti kita akan tanggapi bersama ya mengenai isi dalam video yang kita akan tonton bersama ini. Jom. Negara Malaysia itu selalu merendahkan babu, merendahkan pati, merendahkan. Jap. Dia nih meroyan dengan siapa nih? Hah? Helper nih meroyan dengan siapa? Hah? Di mana dia mengatakan ya warga Malaysia ini selalu merendahkan parti, merendahkan pekerja asing lah dia cakap. Dia nih siapa nih? Dia nih parti yang bekerja dalam Malaysia nikah? Atau dia nih helper yang ada dalam Malaysia nikah sehingga dia tahu apa yang ada yang terjadi dalam Malaysia ni? Siapa dia ni? Hah? Babu ni siapa? Yang sok tahu, yang merasa tersakiti. Ni helper yang sibuk dulu kan. Kau helper ya. Bila orang cakap untuk engkau, kau sakit hati. Kau sebenarnya yang dulu ya menyentuh, menyenggol rakyat Malaysia ni. Faham? Orang Malaysia tak kenal pun dengan kau. Siapa engkau ya? Kalau kau tak senggol aku ya, yang kau suruh ambil dengan rakyat Malaysia dijadikan bini, orang Malaysia tak kenal dengan kau ya. Sekarang kau rasa diri kau tersakiti pula orang cakap kau babu, hah? Kau otak kau kena cerdas walaupun kau helper ya. Kau helper di Singapura tak payah ambil tahu hal-hal yang ada dalam Malaysia ni. Paham kau helper? Hah? Saya tak paham ya, semakin ramai sangat yang sibuk sangat untuk mengurus negara Malaysia nih. Ya, ini lagi salah satu orang yang dia tak bekerja pun di negara Malaysia nih. Dia mengatakan bahwa negara Malaysia ini suka menghina pati, mengatakan babu. Ini harus dipahami ya, pati itu apa? Pendatang asing tanpa izin. Pati, pendatang haram kalau di Malaysia nih, ya. Kasar memang sebutannya, tapi itu memang sudah dibuat oleh negara Malaysia ini untuk pendatang-pendatang asing yang tidak ada dokumen sah. Ya. Jadi jika dia sebutkan negara Malaysia ini suka menghina pati yang ada di Malaysia. Kalau dia sebutkan negara Malaysia, so keseluruhan negara Malaysia itu sudah menghina lah macam itu ya, dari Semenanjung sampailah ke Borneo. Dia macam ni ya. Kalau Anda temukan beberapa komentar, tolong katakan itu oknum atau individu. Jika Anda mengatakan negara Malaysia, itu keseluruhan. Sepatutnya jangan pukul rata ataupun menutup mata. Bukan semua
orang ya tempatan di Malaysia nih ya suka menghina, mencaci. Jujur saya katakan, saya ini pengalaman saya ya, bukan saya nak cari muka kepada rakyat Malaysia, bukan. Saya dah lama tinggal di Malaysia ini. Tapi saya tak pernah pun ya menerima atau diperlakukan tidak baik dengan orang Malaysia. Even dia orang tuh tahu saya adalah warga asing. Sampai saya menikah pun ya, saya menganggap diri saya ini adalah warga asing. Sebab saya sini menumpang. Tapi tak pernah pun saya diperlakukan tidak baik oleh jiran-jiran saya. Ya, orang-orang yang di lingkungan saya macam tuh. Jadi jangan pukul rata. Kalau kita nilai lagi atau kita flashback ya. Banyak juga kejadian ya pendatang asing tanpa izin khususnya Indonesia ya. Khususnya Indonesia yang berkelakuan tidak baik juga di negara ini. Macam itu. Jadi itu kan tidak boleh kita pukul rata juga. Bukan semua orang-orang Indonesia yang ilegal di negara Malaysia ya berkelakuan tidak baik. Itu individu. Untuk babu pula ya, orang kita sendiri pun menyebut kita babu begitu. Penghinaan itu pun pada dasarnya datang dari orang-orang kita juga. Jadi jangan pernah salahkan orang lain dulu. Memang kita babu, begitu kan? Kalau memang kita selagi kita bekerja makan gaji dari orang, kita itu dikatakan babu. Ya. Jadi apa yang sakit hati sangat sampai meroyan, sampai pukul rata statement negara Malaysia. Sementara dia ini di Singapura. Dia tak bekerja pun di Malaysia ini. Apa yang dia tahu tentang kejadian di Malaysia ini? Hanya sekedar video. Apakah dia pernah tinggal di Malaysia ini dengan jangka waktu yang lama? Atau hanya mendengar katanya. Ya, apa yang panas sangat hati itu? Betul lah yang dibilang si jantung pisang nih. Ya, dia sendiri yang memulakan, dia sendiri yang mengundang hujatan itu datang kepada dia. Jika dia tidak mengeluarkan statement awal video dia ya, yang mengatakan ambillah pakcik orang Malaysia, nikahilah si JP ini biar lebih kuat lagi, biar dapat IC. Itu statement kau sudah mengundang hujatan pada dirimu sendiri. Lalu sekarang ini di saat orang Malaysia ya balas balik atas apa hinaan yang kau telah buat kepada mereka, kau merasa tersakiti, kau teraniaya, padahal kau sendiri yang menyalakan api itu. Lanjut. Ya, saya pribadi warga negara Indonesia, saya sokong. Ya, saya sokong jika ada penduduk yang ilegal tanpa dokumen yang resmi masuk ke Malaysia untuk dipulangkan ke negara Indonesia. Tapi kalau kita mau membalikkan fakta, background dari semua ini tidak bisa menyalahkan terhadap pemerintah Indonesia. Karena tidak bisa dipungkiri penduduk Indonesia terlalu padat dan mereka berusaha untuk mencari memperbaiki kehidupan mereka masing-masing di berbagai negara. Karena kami punya pola pikir yang pekerja keras, bukan pemalas dan bukan orang yang selalu mengemis subsidi kepada pemerintah. Paham? Kalau kalian mau memberantas pati, kenapa kalian tidak memberantas kandidat-kandidat atau oknum-oknum yang ada di Malaysia? Justru kandidat-kandidat yang ada di Malaysia adalah penduduk lokal Malaysia yang sudah memberikan ruang, tempat untuk orang-orang pati. Paham? Kalian harus tangkap dan bersihkan oknum-oknum yang asli penduduk lokal Malaysia yang memanfaatkan orang-orang Indonesia. Diperas uangnya, diperas tenaganya tanpa dibayar, setelah kerja berbulan-bulan dilaporkan ke imigrasi bahwa mereka adalah pendatang haram. Di mana rasa kemanusiaan kalian?
Saya sebagai warga negara Indonesia, saya paham kalian merasa terusik karena sudah ribuan pendatang asing secara ilegal datang ke negara kalian dan mereka membawa budaya yang buruk, sifat yang buruk yang sudah mengganggu ketentraman kalian. Itu bisa dipahami. Itu sudah resiko menjadi negara seperti Malaysia. Sama dengan kita di Bali, banyak yang orang bilang orang bule itu orang kaya, ternyata orang bule pun miskin. Sekarang mereka duduk di Bali bertahun-tahun nggak pernah pulang ke negaranya, ya, berusaha mengambil kedudukan di Bali, ingin menjadi warga tempatan, menjadi warga Bali. Itu pun sama, itu adalah sampah-sampahnya orang Indonesia, ya. So kalau kalian mau menyalahkan Pati, salahkan dulu oknum-oknum yang ada di negara kalian, yang justru oknum-oknum ini adalah orang-orang lokal sendiri. Tekong-tekong ini adalah orang-orang lokal sendiri yang memperkaya diri sendiri dari kelemahan orang Indonesia. Kalian berantas habis itu dulu, baru kalian boleh menghina kami. Ya, orang Indonesia yang bekerja ke luar negeri itu hina di mata kalian, tapi kami mulia di mata Tuhan karena kami niat untuk bekerja mensejahterakan keluarga. Paham kau? Tak salah jika ingin bekerja di negara manapun, tapi datanglah secara sah, dokumen yang sah, legal, bukan ilegal. Ya, jangan buat-buat opini, ya. Kau ini sudah menggiring opini lah, ya, mengatakan bahwa pola pikir bukan pemalas, yang bukan suka mengemis subsidi. Apa topik kau tuh, ya, motif kau tuh apa? Motif kau tuh untuk mengatakan itu apa? Yang kau pikir di Malaysia ini orangnya malas-malas macam itu. Kau kena paham ya, orang-orang di luar sana yang selalu mengatakan ya orang Malaysia malas. Harus paham dulu konsep statement malas yang dikeluarkan itu karena apa. Saya ada dengar satu cerita. Ya, ini pada zaman dulu penjajah, ya. Kalau orang-orang tempatan ini memiliki kebun karet, ya, ladang karet. Jadi kalau orang yang punya kebun karet ini, dia akan deres ya. Saya tidak tahu apa bahasa di Malaysia ini. Kalau di kampung saya deres getah tuh, ya, jam 1 pagi sampailah ke subuh macam itu. Jadi jam 7, jam 8 pagi macam tu diorang lepak di kedai untuk breakfast sebab kerja dah habis. Kerja diorang pagi-pagi buta. Jadi di masa penjajah lalu daripada kedai tu, diorang tengok, ya, penjajah ni tengok warga tempatan melepak. Jadi diorang ingat orang tempatan ni tak buat kerja, malas. Padahal dia tidak tahu, ya, orang tempatan tu pagi-pagi buta dah buat kerja. Macam kau lah, kau selalu menggiring opini mengatakan orang Malaysia ni malas kan. Kalau orang Malaysia malas, siapa yang pagi-pagi buta ni jam 3, jam 4, jam 5 pagi dekat sini ni, di pinggir-pinggir jalan tu, ada yang berniaga nasi lemak lah. Kalau malas, macam mana dia orang punya rumah boleh bayar hutang-hutang yang memang komitmen dia orang. Kalau dia orang malas, siapa yang bekerja dari pagi sampai ke malam? Kalau orang Malaysia ni malas, takkan dia orang boleh hidup, pasti mati kelaparan. Pernah dengar ke? Pernah dengar ke rakyat Malaysia ramai yang mati kelaparan? Tak kan? Sebab apa? Sebab dia orang buat kerja. Kau jangan nampak orang Malaysia ni, ya, dekat rumah je, dia orang ada bisnes. Paham? Kau kena pahami dulu statement tu. Kenapa Tun Mahathir mengeluarkan kata-kata malas? Dia ingin membangkitkan semangat orang Malaysia, bukan menghina. Kena pahami dulu. Jadi jangan giring opini mengenai subsidi. Ini bukan hak orang luar untuk mempertikaikan masalah subsidi di negara Malaysia ni, ya. Itu hak orang Malaysia. Ngemis tak mengemis itu hak orang Malaysia, rakyat Malaysia. Sebab mereka membayar cukai. Jadi apa yang mereka berikan kepada negara itu akan dibalikan lagi kepada rakyatnya.
Dari situ kita boleh nampak bahwa pemerintah atau sistem mereka amanah dari rakyat balik lagi ke rakyat. Bukan cerita mengemis, itu hak rakyat. Kok kena pahami dulu. Tak kisah datang ke negara Malaysia ini secara baik. Orang Malaysia pun tak marah lah. Tapi kalau kau datang sebagai parti menceroboh di negara orang, negara kita sendiri pun kalau orang menceroboh kita tak suka kan, kita marah kan. Macam itu juga di negara Malaysia nih. Itulah yang sekarang ini mereka tengah berantas. Mereka sedang perbaiki, mereka tengah bersihkan. Jadi jika ada penangkapan, jangan pula play victim. Cakap orang Malaysia kejam lah, apalah itulah. Patutlah disalahkan. Jangan salahkan satu pihak. Kau mau salahkan orang Malaysia disebabkan orang Malaysia yang mengambil keuntungan. Mana kau tahu? Mana kau tahu? Macam mana orang dari negara kita itu, ya, setengah orang yang datang secara ilegal itu datang ke sini. Ya. Dia orang tahu pun, dia orang itu tak ada tempat untuk bekerja. Jangan menutup mata ya. Yang naik-naik tongkang itu, mereka tidak tahu itu kerjanya apa, ya, bagaimana nanti di Malaysia ini. Tapi mereka tetap mau bekerja, tetap mau datang ke Malaysia ini. Sebab apa? Sebab masih sedikit lapangan pekerjaan di tempat kita. Coba berantas dulu dari sana. Takkan ada ya persiapan orang-orang di Malaysia ini untuk menampung ilegal kalau dari dasarnya, dari tempatnya itu tidak datang. Ibarat berniaga. Kita contohkanlah, orang Malaysia ini berniaga. Ya, orang Malaysia ini berniaga dan si pembeli adalah orang Indonesia. Takkan ada si peniaga ini kalau tak ada si pembeli. Betul tak? Jadi kau jangan salahkan negara orang, jangan salahkan rakyat di negara itu. Tanpa kau tahu dulu macam mana ceritanya. Kau saja bukan di Malaysia. Kau saja di Singapura. Apa kapasitas kau untuk sibuk sangat mengurusi perundang-undangan di negara Malaysia ini? Hah? Engkau nak dihormati? Maksudmu, ya, orang Malaysia nih harus menghormati pendatang asing tanpa izin itu macam tuh. Sakit kau ini ya? Hah? Kau sakit ya? Dari celah beda mana yang namanya maling, penceroboh harus dihormati? Datang secara sah baik-baik macam tamu datang dari depan pintu itu. Takkan marah orang yang punya rumah. Ini kau datang pun dari tingkap, masuk dari tingkap. Marahlah orang. Jadi kau jangan pertikaikan, kau buat kerja kau. Ya. Coba kau bahas, ya, ada tak? Berani tak orang Indonesia menjadi ilegal di negara Singapura? Itu sepatutnya kau bahas. Apa masalah kau nih dengan Malaysia? Tak habis-habis kau membahas tentang Malaysia ini. Sementara kau bukan di Malaysia. Aku harap video ini sampai ya ke mata kau, ke telinga kau. Belagak pandai kau. Tapi kau salahkan dari satu sudut. Sepatutnya dua-dua, sepatutnya yang kau sound. Aneh-aneh aja zaman sekarang. Kau buat kerja kau datang ke Singapura sana, dari Indonesia ke Singapura, jadi helper kan? Iya kan? Renita, iya kan? Kau buat kerja kau. Jangan sampai nanti orang Malaysia marah, lalu buat komplainan terhadap majikanmu. Kau urus saja kerja kau di sana. Kerja, time cuti, kau holiday, jalan-jalan, shopping, ya, antar duit dekat kampung. Tak perlu kau ngurusi negara orang. Tak perlu kau urusi sistem-sistem. Tak perlu kau merasa. Karena kau bukan di Malaysia pun. Nyebo aja kau nih. Geram aku. Jadi begitu ya.
untuk semua orang yang ingin bekerja di mana saja pun. Tak masalah. Tapi haruslah datang secara hormat. Ikuti undang-undang yang ada di negara itu. Jangan kita cukuplah ya. Kejadian di negara Jepun sana, di Jepang sana. Itu udah cukup memalukan nama negara Indonesia. Jangan lagi kita ya menyokong atau membela perlakuan yang tidak baik di negara mana saja. Tak ada yang namanya kalau ditangkap itu, kau mana kampung, tak. Pasti yang ditanya, kau berasal dari mana? Negara mana? Indonesia. Cukup-cukup lah. Heran kali aku. Ini adalah nasihat ya. Nak diterima silahkan, tak diterima terpulang. Ya, satu saja nasihat. Tak perlu kita menyebok masalah di negara orang. Kalau itu bukan kapasitas kita. Kita urus saja negara kita. Ya, masih banyak lagi yang perlu diperbaiki di negara kita. Ya, kalau dicakapnya tadi di Bali juga ramai sangat ya orang-orang asing yang besar kepala. Itu kau bahas, bukan negara orang. Paham kau? Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.